that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine. Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC Karim Khan resmi mengajukan permohonan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini karena Netanyahu diduga telah melakukan kejahatan perang di Gaza. Dalam pernyataan resminya pada Senin 20 Mei 2024, Khan menyebutkan sejumlah pihak yang direkomendasikan untuk ditangkap. Selain Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga dinilai bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza. Menurut Khan, apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina sungguh tidak manusiawi. Kemudian, para pemimpin Hamas juga masuk daftar orang-orang yang direkomendasikan untuk ditangkap. Mereka adalah pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Komandan Brigade Al-Hassam Mohammed Ibrahim Al-Masri, dan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh. Dalam keterangannya, Khan menuduh petinggi Hamas bertanggung jawab atas pembunuhan, kekerasan seksual, dan penyiksaan terhadap sandera. That I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing, on the basis of evidence collected and examined and analyzed by my office, I have reasonable grounds to believe that 3 senior leaders of Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Daif, and Ismail Haniyeh, bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the State of Palestine from at least the 7th of October 2023. Extermination as a crime against humanity. Murder as a crime against humanity and as a war crime. The taking of hostages as a war crime. Rape and other acts of sexual violence during captivity. Militan Hamas terlibat bentrok sengit dengan pasukan Israel di sebelah timur kota Jabalia, Gaza Utara. Dalam video yang dirilis pada Selasa 21 Mei, anggota Hamas tampak menyerang helikopter Apache milik Israel. Penyerangan dilakukan menggunakan rudal anti-udara SAM-7. Tidak jelas apakah helikopter itu berhasil ditembak jatuh. Namun di lokasi yang sama, Hamas juga menembak seorang tentara pendudukan Israel. Let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang bermarkas di Belanda. Pasalnya, jaksa pengadilan mengajukan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataan resminya di Gedung Putih pada Senin 20 Mei, Biden menyebut permohonan jaksa ICC sangat keterlaluan. Sebab Amerika yakin apa yang dilakukan Israel di Gaza bukanlah genosida. Biden juga menegaskan bahwa negaranya akan terus mendukung Israel sampai Hamas dapat dikalahkan. Sebelumnya, Kepala Jaksa ICC Karim Khan resmi mengajukan permohonan surat penangkapan terhadap sejumlah pemimpin Israel dan Hamas. Pemimpin Israel yang dimaksud adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mereka dituduh bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza. Sementara petinggi Hamas termasuk Yahya Sinwar dituduh bertanggung jawab atas aksi pembunuhan, kekerasan seksual, dan penyiksaan sandera. Let me be clear.
We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. And it's clear Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang berusaha menangkap dirinya. Menurut Netanyahu, surat perintah penangkapan yang diajukan jaksa ICC tidak masuk akal dan menjadi bukti gerakan antisemit. Dalam pernyataan resminya pada Senin 20 Mei, Netanyahu tidak sudi jika dirinya dibandingkan dengan Hamas. Diketahui dalam pengajuan jaksa ICC, para petinggi Hamas juga diusulkan ditangkap. Alasannya karena Hamas dianggap bertanggung jawab atas dugaan pembunuhan, kekerasan seksual, dan penyiksaan sandera. Sementara Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanan dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza. Bagi Netanyahu, tuduhan semacam itu semestinya tidak pantas dibandingkan, sebab ia mengklaim tindakan militer Israel di Gaza adalah untuk membela diri. Tak hanya Netanyahu, para pejabat dan politisi Israel lainnya juga marah atas pengajuan surat penangkapan oleh jaksa ICC. Menteri Luar Negeri Israel bahkan sudah mengeluarkan perintah untuk melawan pengadilan yang bermarkas di Belanda tersebut. The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the International Court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. This is like creating a moral equivalence after September 11th between President Bush and Osama bin Laden, or during World War II between FDR and Hitler. What a travesty of justice, what a disgrace. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing, this attempt will utterly fail. 80 years ago, the Jewish people were totally defenseless against our enemies. Those days are over. Now the Jewish people have a state, and we have an army to defend our state. The United States had no part to play in that crash, and that's. Amerika Serikat membantah terlibat dalam insiden jatuhnya helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi. Diketahui dalam insiden ini, Raisi dan sejumlah pejabat Iran termasuk Menteri Luar Negeri meninggal dunia. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu penyebab jatuhnya helikopter Raisi. Menurutnya, kematian Presiden Iran dalam kecelakaan tersebut sangat disayangkan. Kedepan, Austin akan terus memantau perkembangan Iran dalam menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter. Dugaan sementara helikopter bisa jatuh karena kerusakan mesin, kesalahan pilot, atau faktor cuaca. Sebelumnya, Israel juga membantah adanya keterlibatan Zionis dalam insiden jatuhnya helikopter Raisi. Mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, menilai upaya mencelakai Presiden Iran hanya membuang energi. Sebab menurutnya, Raisi bukanlah pemain berpengaruh di pertahanan negara. Diketahui helikopter yang ditumpangi Raisi jatuh di hutan perbatasan Iran-Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Kecelakaan terjadi setelah pejabat Iran meresmikan bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. We continue to monitor the situation, but we don't have any insights into the cause of the accident at this point. And certainly, I know the Iranians are investigating or will investigate, and so we'll see what the outcome is once their investigation is complete. In terms of our force posture, I don't have any announcements to make, and
The United States had no part to play in that crash, and that's a fact, plain and simple. Penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi masih menjadi misteri. Untuk itu, Kepala Staf Militer Iran Jenderal Mohammad Bagheri memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden tersebut. Mengutip kantor berita ISNA, pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan bukan sembarangan. Jenderal Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter Raisi. Dugaan awal helikopter jatuh di pegunungan Provinsi Azerbaijan Timur karena cuaca buruk. Namun isu liar mulai beredar mengenai keterlibatan Israel dalam kecelakaan tersebut. Pasalnya, kematian Raisi terjadi saat ketegangan Iran dan Israel meningkat. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Lagi pula, Presiden Iran bukan dianggap sebagai pemain berpengaruh dalam pertahanan negara. Admiral menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan Foxpol, helikopter itu berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Yahya Sinwar, Muhammad Daif, and Ismail Haniyeh. Militan Hamas mengecam Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC atas pengajuan surat perintah untuk menangkap para pemimpinnya. Dalam pernyataan resminya pada Senin 20 Mei, Hamas mendesak ICC untuk membatalkan permohonan tersebut. Militan Palestina menilai upaya menangkap pemimpin Hamas adalah pelanggaran terhadap konvensi dan resolusi PBB. Hamas mengklaim mereka punya hak untuk melawan pendudukan Israel, termasuk perlawanan bersenjata. Selain itu, Hamas juga mengkritik ICC karena hanya mengusulkan 2 orang untuk ditangkap. Keduanya yakni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sementara di pihak Hamas ada 3 orang yakni Yahya Sinwar, Muhammad Daif, dan Ismail Haniyeh. Mereka dituduh bertanggung jawab atas aksi pembunuhan, kekerasan seksual, dan penyiksaan sandera. Tak hanya Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menolak keputusan ICC. Ia membenarkan tindakan militer Israel di Gaza sebagai untuk membela diri. On the basis of evidence collected and examined and analyzed by my office, I have reasonable grounds to believe that 3 senior leaders of Hamas, Yahya Sinwar, Muhammad Daif, and Ismail Haniyeh, bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the State of Palestine from at least the 7th of October 2023. Extermination as a crime against humanity. Murder as a crime against humanity and as a war crime. The taking of hostages as a war crime. Rape and other acts of sexual violence during captivity . Amerika Serikat dengan tegas membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Kirby menegaskan bahwa negaranya belum bisa memastikan penyebab jatuhnya helikopter Raisi. Namun, sumber-sumber Iran menyebut faktor cuaca menjadi pemicu helikopter mengalami kecelakaan. Hal ini karena perbatasan Iran dan Azerbaijan didominasi oleh pegunungan yang berkabut tebal. Meski Amerika dituduh sebagai penyebab kecelakaan, Kirby mengaku tidak kaget. Pasalnya, rezim Iran dianggap selalu mencari cara untuk menyalahkan Amerika atas masalah yang dibuat sendiri. Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif membuat komentar mengejutkan. Ia menyalahkan Amerika atas jatuhnya helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi.
Hal ini karena Washington menjatuhkan sanksi terhadap penjualan industri penerbangan ke Iran. Sanksi tersebut pada akhirnya membuat Iran kesulitan untuk memelihara fasilitas penerbangan. Terkait penyebab pasti jatuhnya helikopter, Iran saat ini masih melakukan investigasi. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menunjuk Mohammad Mohber sebagai presiden menggantikan Ebrahim Raisi. Diketahui Raisi sebelumnya meninggal dalam kecelakaan helikopter di Provinsi Azerbaijan Timur minggu kemarin. Dilansir VOA, Mohber adalah wakil presiden pertama Iran yang kini berusia 68 tahun. Sesuai konstitusi, ia akan menjabat sebagai presiden sementara selama kurang lebih 50 hari ke depan. Nantinya, Iran akan menggelar pemilu pada 28 Juni mendatang untuk memilih presiden yang baru. Meski tak sepopuler Raisi, Mohber ternyata memegang sejumlah posisi utama dalam struktur negara, khususnya di lembaga-lembaga amal. Salah satunya Execution of Imam Khomeini's Order atau eksekusi perintah Imam Khomeini. Lembaga amal ini dibiayai dengan donasi atau aset yang disita setelah revolusi Islam Iran tahun 1979. Mohber sebelumnya bekerja di sektor perbankan dan telekomunikasi. Ia juga telah menjadi anggota Dewan Kemanfaatan Iran sejak tahun 2022 yang tugasnya memberikan saran bagi pemimpin tertinggi. Mohber yang menyandang gelar doktor dalam hukum internasional memegang peranan penting dalam upaya Iran menghindari sanksi-sanksi barat terkait industri minyaknya. Parlemen Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Sanksi tersebut merupakan balasan atas tindakan jaksa ICC yang mengajukan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ketua DPR Amerika Mike Johnson menyebut rencana untuk menangkap Netanyahu sangat memalukan dan melanggar hukum. Menurutnya, pemerintahan Joe Biden selama ini sudah berupaya menekan ICC agar tidak melakukan sesuatu di luar batas. Jika penekanan itu tidak dilakukan, maka ICC sudah mengeluarkan surat perintah untuk menangkap diplomat hingga personel militer Amerika. Sementara itu, anggota Partai Republik dari Texas Michael McCaul mengatakan, rancangan undang-undang untuk memberikan sanksi kepada ICC telah disiapkan. Ia berharap rancangan undang-undang tersebut segera disahkan untuk menghukum pengadilan di Belanda. Sebelumnya, Kepala Jaksa ICC Karim Khan resmi mengajukan permohonan surat penangkapan terhadap sejumlah pemimpin Israel dan Hamas. Pemimpin Israel yang dimaksud adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mereka dituduh bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza. Sementara petinggi Hamas termasuk Yahya Sinwar dituduh bertanggung jawab atas aksi pembunuhan, kekerasan seksual, dan penyiksaan sandera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.